wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta karunia kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Pada pekan kali ini kita akan mempelajari materi baru ya. Kemarin kan kita sudah membahas terkait teks eksposisi. Pada kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul menyajikan komik potongan atau komik strip. Baik, sebelum menyajikan komik potongan atau komik strip, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari komik potongan atau komik strip. Apa itu komik potongan? Komik potongan atau komik strip merupakan komik yang terdiri dari 4 panel kurang atau lebih dan bukan berbentuk buku. Panel adalah satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi satu adegan saja. Jadi dalam komik strip di dalam satu lembarnya itu terdapat 4 panel ya anak-anak, dan di dalam setiap panel itu terdapat satu adegan. Lalu selanjutnya cara membuat komik potongan atau komik strip. Yang pertama, tentukan cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik yang akan kalian buat. Cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik potongan ini bermacam-macam ya. Bisa dari cerita yang kalian buat sendiri atau adaptasi dari cerpen atau cerita anekdot dan lain-lain. Lalu yang kedua, ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang digunakan terbatas, kalian harus memiliki adegan inti dalam cerita. Jadi di dalam komik strip ini isi percakapannya singkat sekali ya anak-anak. Kalian tidak bisa memasukkan semua percakapan di dalam komik strip atau komik potongan. Kalian hanya mengambil naskah adegan atau percakapan intinya saja. Lalu yang ketiga, membuat sketsa gambar. Kalian dapat membuat sendiri sketsa gambar atau dapat mengeditnya melalui aplikasi. Kalian kan sudah ada Gawai ya. Ada banyak sekali aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk mengedit komik potongan. Ada aplikasi apa saja yang kalian pahami? Ada Canva, lalu ada PixArt dan sebagainya. Lalu yang terakhir, setelah membuat sketsa, kalian dapat menebalkan dan menyempurnakan sketsa kalian hingga menjadi komik yang utuh. Baik, itu tadi adalah cara untuk membuat komik potongan. Selanjutnya, Ibu akan membacakan cerita anekdot yang akan diadaptasi menjadi komik potongan. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Cerita anekdot yang akan Ibu bacakan berjudul Penggunaan Masker untuk Semua. Pada suatu hari, seorang ibu dan anak yang masih kecil pergi berbelanja ke toko buku untuk membeli perlengkapan prakarya. Tiba-tiba, sang anak melihat petugas razia masker. Semua pengunjung pasar harus menggunakan masker karena sedang terjadi persebaran virus yang berbahaya. Pada saat itu, sang ibu sudah memakai masker, namun sang anak tidak memakai masker. Dia berpikir bahwa masker hanya wajib digunakan oleh orang dewasa saja. Namun, sang anak menimpali, memangnya virus tidak menyerang anak kecil. Sang ibu pun mencari cara agar anaknya tidak dirazia saat melihat isi tas belanjaan mereka. Sang ibu pun mendapat ide untuk menggunakan selotip sebagai masker untuk anaknya. Ia berpikir bahwa itu adalah ide yang solutif. Ketika mereka bertemu petugas razia kaget dan menegur ibu tersebut. Petugas menyampaikan bahwa masker wajib dipakai oleh orang dewasa maupun anak-anak. Baik, itu tadi adalah teks anekdot yang Ibu bacakan. Teks anekdot yang Ibu bacakan tadi bisa diubah menjadi komik potongan. Di dalam teks anekdot tadi
Siapakah yang memperhatikan ada beberapa tokoh yang ada di dalam teks anekdot? Ibu, Berapa Nadia? ada beberapa kok Ibu. Siapa saja? Ibu, anaknya, dan Pak Polisi. Baik, baik benar jawaban Nadia. Kita apresiasi dulu Nadia. Jadi di dalam teks anekdot yang Ibu bacakan tadi terdapat 3 tokoh ya. Ada polisi razia, ibu, dan seorang anak. Teks anekdot tadi dapat diubah menjadi komik potongan. Siapa yang bersedia 3 orang untuk membacakan komik potongan? Saya. Baik, kepada Nadia, Anik, dan Laila dapat membagi tokoh yang akan kalian bacakan. Mau jadi polisi? Baik, Anik menjadi polisi. Saya jadi mama. Nadia menjadi ibu dan Anik menjadi Laila menjadi seorang anak. Disilakan. Waduh, ini tanggal tua kok ada polisi ya? Itu razia masker, Min. Walah, anak kecil gak usah pakai masker, gak apa-apa. Mami kok gitu sih? Anak-anak juga bisa pakai. Terus, Ya udah, tenang. Mami kan mau solutif. solutif apanya? Aduh, masker ibu ini udah bagus. Tapi kok anaknya pakai solatif? Yang penting kan utuh, Pak. Solatif bukan solusi. Pakai masker baru solutif. Asyik, si Popo dapat masker gratis. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Nadia, Anik, dan Laila yang sudah membacakan komik potongan tersebut ya. Ya, Ibu. Selanjutnya refleksi diri. Sebelum melanjutkan refleksi diri, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Cukup, Ibu. Sepertinya cukup paham ya terkait materi komik potongan atau komik strip ini. Di sini ibu akan memberikan kalian tugas kelompok untuk merefleksi diri kalian. Setiap kelompok terdiri atas 2 orang. Kalian bisa memilih anggota kelompok kalian sendiri ya, anak-anak. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 3 menit untuk memilih kelompoknya sendiri. Baik, sudah 3 menit. Apakah sudah menentukan anggota kelompok? Sudah, Ibu. Kelompok pertama siapa? Saya dan adik, Bu. Nadia dan Nani. Berarti kelompok kedua Dola dengan Laila. Di sini ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu akan membacakan cerita anekdot kepada kalian. Lalu selanjutnya ibu akan menginstruksi kepada kalian untuk membuat teks anekdot diubah menjadi komik potongan atau komik strip. Di sini ibu tidak mewajibkan kalian untuk membuat sketsa secara manual. Ibu membebaskan kalian. Kalian boleh memanfaatkan teknologi di gawai kalian menggunakan aplikasi apapun. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Baik, di sini ibu akan membacakan cerita anekdot kepada kalian yang akan diubah menjadi komik potongan. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, Ibu. Judulnya Pemulung yang Buta Huruf. Kalau anak-anak gampang lupa terhadap suatu kalau anak-anak takut lupa, anak-anak dapat mencatat ya. Baik, Ibu. Judulnya Pemulung yang Buta Huruf. Pada sore hari di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah terjadi perdebatan antara ibu RT dan pemulung. Masalah yang mereka debatkan yaitu hal remeh tentang tulisan yang banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Namun masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Ibu RT berkata, "Pak, sedang cari apa di tempat sampah?" Pemulung menjawab, "Sudah tentu cari barang bekas atau botol plastik yang dapat didaur ulang, Bu." Ibu RT lalu berkata, "Maaf ya, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini." Pemulung lalu bertanya, "Bagaimana tulisannya?" Ibu RT lalu menjawab,
Di depan papan itu tertulis pemulung dilarang masuk. Kenapa bapaknya kan masuk di perumahan ini? Pemulung lalu berkata, bagaimana? Ini bagaimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Bu. Ibu RT pun kemudian terdiam membisu. Ibu RT berpikir bahwa jawaban pemulung itu ada benarnya juga. Ternyata pemulung tadi buta huruf. Jelaslah dia tidak bisa baca papan larangan. Itu tadi teks anekdot yang Ibu bacakan. Sekarang tugas kalian mengubah teks anekdot tersebut menjadi komik potongan atau komik strip secara berkelompok. Baik Ibu. Ibu berikan waktu 20 menit untuk membuat komik potongan ya anak-anak. Baik Ibu. Baik, waktu 20 menit sudah berlalu anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah selesai membuat sketsa komik potongan? Belum selesai ya. Baik, tugas yang Ibu berikan tadi bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak. Kalian bisa kerja kelompok bersama dengan anggota kelompok kalian. Baik Ibu. Baik, jam pelajaran telah usai. Sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Baik Ibu. Anak-anak boleh berkemas-kemas sekarang? Sudah siap semua? Sudah Ibu. Baik, Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dan kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas disilakan untuk memimpin doa. Baik Ibu. Baik Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kembali kasih. Keluarnya hati-hati ya. Baik Ibu. Ingat langsung pulang ke rumah, jangan melipir kemana-mana. Baik Ibu. Saya Nadia Putri Fatimah sebagai observer lisan dari calon guru Intan Hestiwira dengan NPM 2213041102. Di sini saya akan mengobservasi keterampilan calon guru Intan dalam memimpin diskusi kelompok kecil dengan materi menyajikan komik potongan atau comic strip. Yang pertama, untuk keterampilan merumuskan tujuan sudah baik. Yang kedua, merumuskan dan merumuskan kembali masalah sudah baik. Menandai hal-hal, merumuskan masalah sudah baik, lalu membuat rangkuman bertahap sudah baik. Untuk memperjelas masalah atau urunan pendapat, untuk memparafrase kurang baik, untuk merangkum kurang baik, lalu untuk menggali sudah cukup baik, dan menguraikan secara detail sudah baik. Selanjutnya, menganalisis pandangan siswa, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan tidak baik. Lalu yang selanjutnya, meneliti alasannya sudah baik. Selanjutnya, meningkatkan urunan siswa. Yang pertama, menimbulkan pertanyaan sudah baik. Menggunakan contoh sudah baik. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan sudah baik. Menunggu dan memberi dukungan sudah baik. Selanjutnya, menyebarkan kesempatan berpartisipasi untuk meneliti pandangan sudah baik. Lalu mencegah pembicaraan yang berlebihan dan menghentikan atau melarang siswa sudah baik. Selanjutnya, untuk menutup diskusi, memberi gambaran yang akan datang dan menilai sudah baik. Selanjutnya, untuk kriteria untuk sikap kerjasama dan semangat calon guru Intan sudah sangat baik. Untuk urunan yaitu masuk akal, teliti, jelas, relevan dan berdasarkan pada urunan sebelumnya sudah sangat baik. Untuk bahasa, kejelasan, ketelitian, dan menarik sudah sangat baik. Untuk kesopanan, calon guru Intan menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus sudah sangat baik.
dan membantu kelompok pada arah yang benar sudah baik, lalu meluruskan penyimpangan sudah baik, lalu menunjukkan sikap dan memuji, sikap dan terpuji sudah sangat baik. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Suci Nurul Khotimah selaku siswa dari nama calon guru Intan Hastiwira dengan NPM 2213041102. Di sini saya ingin memberikan respon terhadap pengajaran yang sudah dilakukan oleh calon guru. Yang pertama, seberapa banyak respon saya di dalam berdiskusi? Ya, saya sudah cukup memberikan respon dalam diskusi. Yang kedua, apakah menurut saya komentar anggota kelompok relevan selalu? Yang ketiga, apakah menurut saya ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Ya, ada beberapa anggota kelompok yang berbicara terlalu banyak. Yang keempat, apakah saya mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman saya berbicara? Selalu. Saya selalu membutuhkan waktu lebih banyak untuk berpikir. Yang kelima, apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan saya ingin berbicara? Kadang-kadang saya terganggu oleh benda-benda yang diperlihatkan oleh guru. Yang keenam, apakah saya menganggap guru tertarik pada apa yang saya bicarakan? Selalu, karena calon guru sudah memperhatikan saya sebagaimana layaknya guru memahami siswa. Yang ketujuh, selama diskusi apakah saya mengemukakan ide baru? Ya. Yang ke-8, bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi saya? Ya, sudah cukup jelas dan selalu diulang kembali. Yang ke-9, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru mencoba menolong agar anggota saya menjawab dengan lebih baik. Yang terakhir, apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi saya? Ya, cukup jelas karena sebelum memulai diskusi, guru telah menjelaskan aturan dan juga tata caranya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.